Aku pernah dimarahi karena aku marah. Aku pernah didiamkan karena mengutarakan kekecewaan. Lalu akhirnya aku sadar bahwa aku tak pernah diberi waktu untuk membela diri sendiri. Padahal aku tidak salah sama sekali. Tapi semua menjadi salahku. Dan aku dituntut harus diam, mengerti dan menerima semuanya. Mungkin itulah yang biasa Riham katakan dalam tangisnya. Bodoh, jelek, bukanlah keinginannya. Tetapi mengapa semua orang selalu menyalahkannya atas kekurangan yang bahkan dia sendiri tidak memintanya? That my best friend, she a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2-3 drinks, now she twerking. She throw it out and come back in. Tas apa nih? Burik banget. Iu, bau lagi. Iu, apa nih? Tong sampah baru. Riham berjuang mengambil tasnya dari genggaman para perundung itu. Namun gagal karena tubuhnya ditahan oleh Naila. Balikin tas aku. Lepasin aku. Ups, tasnya jatuh ke got. Sorry ya. Mereka berlima berlalu begitu saja tanpa melihat Riham yang sibuk mengambil tas dan memegangi bukunya. 불타오르네. Ada Neng Riham. Kenapa Neng dudukin tanah? Gak takut tanahnya kabur? Kok kabur sih? Kabur karena takut melihat keburikan muka Neng Riham. Cupu, jangan lama-lama duduk di tanahnya ya. Takut tanahnya tercemar sampah. Bisa aja loh. Udah yuk ke kelas, bau busuk lama-lama di sini. Riham, kamu kenapa ada di sini? Run. Dan ini motor siapa? Sedayu, memang kenapa kalau aku jelek? Kamu kenapa sih? Ngomong yang jelas. Apa aku salah karena sudah terlahir ke dunia ini? Aku malu, Teguh. Aku malu. Kenapa kamu harus malu, Riham? Pasti ini gara-gara 2 geng bajingan ayam tiren itu kan? Apa salahku jika aku terlahir jelek? Kalau aku bisa memilih, aku juga tidak mau menjadi jelek. Bahkan ketika kita tidak melakukan hal apapun, kita akan tetap salah di mata para pembenci. Menyenangkan mereka bukanlah tanggung jawab kita. Sejak kapan menjaga perasaan orang lain menjadi tanggung jawab kita? Selamat pagi anak-anakku yang cantik. Pagi, Pak. Segar sekali ya lihat yang bening-bening. Ada itu Pak, yang kayak air comberan di depan Bapak itu. Gak bau Pak, duduk di sana. Waduh, jagat, kamu ini ada-ada saja. Sudah jelas ini mencemari mata Bapak. Tapi tidak apa-apa, masih ada Neng Nopi dan Intan yang akan membersihkan mata Bapak. Maaf Pak, kalau saya mengganggu pandangan Bapak.
Kamu nerima aja digituin. Biar aku yang ngomong. Udahlah, gak apa-apa Sedayu. Sudah. Mari kita kembali ke materi kita. Materi kita hari ini menyanyi tentang apa yang kita rasakan, apa yang hati kita ingin ungkapkan, tapi dalam bahasa Inggris. Karena nilai terbesar saat ujian kemarin itu Riham, kita mulai dari Riham dulu ya. Baik Riham, silahkan maju. Awas gendang telinga kalian pecah. Jin Tomang mau nyanyi tuh. Sudah loh Apri, dihargai dong Dugong. Maksudnya temennya mau nyanyi loh. Ayo silahkan Riham, tunjukkan bakatmu. Shut up, count your calories. I never look good in mom jeans. Wish I was like you, blue-eyed blondie, perfect body. Maybe I should try harder. You should lower your expectations. I know it will Barbie. I was never cut out for prom queen. If I get more pretty, do you think he will like me? Riham, kenapa menyanyikan lagu Prom Queen? Kan seluruh sekolah juga tahu kalau kamu itu jelek. Maksud Bapak mengapa? Agar orang-orang tahu bahwa yang namanya glow up itu tidak semudah mengatakan perawatan dong, diet dong, makan yang banyak dong. Perubahan itu membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Tidak semudah membalikan telapak tangan, apalagi cuma ngomong tanpa ngasih modal. Apa lo lihat-lihat? Mau gue colok mata lo? Kenapa lo merasa hah? Diem lo bencong, mau gue remukin tulang lo. Bencong, teriak bencong. Maju lo sini, gue robek mulut lo. Dua bencong teriak bencong. Berisik tahu nggak? Lu yang bencong, mulut lu tuh bau sampah. Sudah. Kalian tidak mau istirahat, ha? Riham, silahkan kembali ke tempat dudukmu. Dan kalian silahkan istirahat. Oh my god, Dian ganteng banget deh. Yan, emang lo gak ada niatan gitu buat nembak si Nopi? Nopi kurang apa lagi coy? Dia cantik. Diem lo. Mau gue jodohin sama si Cupu? Amit-amitnya Bang Babu. Gak deh, mending lo jodohin si Janu tuh sama si Cupu. Cocok deh sama-sama bau comeran. Sekali lagi lo ngomong, gue lempar lo ke lapangan. Bacot mulu. Ayo cepetan ke kantin. Omongan lo pada gak bakalan bikin perut gua kenyang. Yuk Bray, cus kantin. Tapi lo kan yang traktir. Ya elah, urusan duit mah gampang. Lo emang yang terbaik bro. Mereka berlima berlalu menuju kantin, meninggalkan kelas dengan keadaan yang masih riuh akibat Novi yang masih salting karena sifat Adrian yang cool. Siang itu, saatnya jam pelajaran Ibu Gia, guru pilih kasih dan sedikit galak. Selamat siang anak-anak, saya tidak mau berbahasa basi. Silakan kerjakan buku paket bahasa Indonesia dari halaman 114 sampai halaman 125. Saya tidak ingin melihat ada murid yang mencontek, apalagi yang jelek dan buruk rupa. Silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Bu Gia hanya melirik terus-menerus kepada Riham, padahal banyak sekali murid yang berisik dan juga mencontek sana-sini. Namun Bu Gia hanya melihat ke arah Riham saja, tanpa berpaling sedikit pun. Sontak hal tersebut membuat Bu Gia langsung berdiri, sambil berjalan setengah berlari ke arah Riham. Apa ini? Mohon maaf Bu, tapi saya tidak tahu. Tidak tahu? Jelas-jelas kertas ini ada di bawah bangkumu dan kamu masih mengatakan tidak tahu. Jadi, murid paling pintar di sekolah itu tukang nyontek. Kukira pintar, ternyata modal kertas contekan. Hahaha. Aku tidak mencontek. Aku nggak tahu siapa yang melempar kertas ini. Elah kamu, ini semua jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada di buku. Maafkan saya Bu, tapi saya benar-benar tidak tahu.
Tinggal bilang saja kalau kamu mencontek. Kenapa kamu tidak mau mengaku, hah? Bugia, apa-apaan ini? Ibu mau menampar murid? Bukan, Pak. Saya tidak bermaksud seperti itu. Siswi ini mencontek di jam pelajaran saya. Saya hanya ingin memberi pelajaran padanya. Menampar murid? Itu yang ibu maksud memberi pelajaran? Maafkan saya, Pak. Saya hilap. Tidak apa-apa, Pak. Mungkin memang saya yang salah. Bugia, saya tidak ingin melihat kejadian seperti ini lagi. Apapun alasannya, sekali lagi saya melihat ibu seperti ini, saya tidak akan segan-segan mengeluarkan ibu dari sekolah ini. Baik, Pak. Maafkan saya. Saya tidak akan mengulangi hal seperti itu lagi. Kenapa kamu menangis, Ham? Apa salahku karena aku jelek dan miskin? Apa salahku karena aku terlahir tidak sempurna? Jika saja malaikat menanyaiku kali ke-78, mungkin aku memilih untuk tidak dilahirkan. Aku menyesal karena aku telah dilahirkan ke dunia ini. Aku menyesal karena terus hidup sampai saat ini. Benar, aku tidak pantas untuk hidup. Semua orang berhak atas hidupnya. Tidak ada manusia yang berhak menentukan kehidupan seseorang. Kamu ya kamu, mereka ya mereka. Apakah kamu masih memiliki alasan untuk tidak hidup dan menyerah pada keadaan sekarang? Sudah, jangan menangis lagi. Gimana kalau kamu belajar make up saja? Ide bagus, Dayu. Tapi aku tidak tahu caranya. Dan aku juga tidak memiliki alat-alat make up. Kamu mau belajar make up? Kebetulan hari ini aku bawa make up nih. Mau coba aku make upin nggak? Beneran? Aku mau. Kamu gak curiga, Ham? Mereka tiba-tiba baik begitu. Ingat gak kata ibuku? Kita gak boleh berprasangka buruk sama orang yang niat membantu kita. Bisa saja mereka emang sudah berubah. Ya sudah. Kalau ada apa-apa, temui aku di perpustakaan ya. Aku ada jadwal belajar KSN di sana. Sampai jumpa, Ham. Dan kalian, awas kalau kalian macem-macem. Yang ini kan pouchnya. Iya itu. Bawa sini. Riham, apa kamu siap jadi cantik? Sudah selesai, Riham. Oh my god, kamu cantik banget, Riham. Hah? Benarkah? Apakah aku sudah benar-benar cantik sekarang? You look so gorgeous, Riham. Terima kasih teman-teman. Aku tahu kok, kalian itu sangat baik. Sialnya Riham tidak melihat ke arah cermin saat itu. Saking senangnya karena orang yang membulinya dari dulu kini sudah baik terhadapnya. Dengan percaya diri dan senang, Riham berjalan menyusuri koridor hendak menyusul Sedayu ke perpustakaan untuk menunjukkan hasil makeup Novi padanya. Tentu saja, di sepanjang koridor tersebut banyak sorot mata yang menatap aneh ke arah Riham. Ada yang berbisik, ada yang tertawa, ada yang meneriakinya badut jalanan. Di belakang Riham, ada geng Kansas yang mengikuti, tentu saja untuk melihat reaksi lucu dari Riham saat tahu bahwa dirinya dibuat menjadi kelinci percobaan makeup murah yang baru saja Novi beli. Riham, apa-apaan ini? Kenapa kamu berdandan seperti ini? Ini pasti ulah anak-anak Kansas bajingan itu kan? Wah,
Memang kenapa, Sedayu? Kata mereka, aku cantik. Lihat Ham, mereka mendandanimu seperti apa? Upsi, si Princess Kodok nangis tuh. Pengen kelihatan cakep kayak kita? Iya. Ingin sepopuler kita? Iya. Aduh, mending sadar diri deh. Jangan ngarep deh lo bisa cantik. Lo itu miskin, sadar posisi. Lagian, mana mau sih gue dandanin lo jadi princess, sedangkan muka lo aja cocoknya jadi lape di rumah gue. Riham, lo kalau mau cantik, modal sendiri, bukan mengharapkan keajaiban muncul. Kalau jelek, mending sadar diri daripada maksain buat perawatan, apalagi makeup lo kan murahan. Dapat duit dari mana lo? Jadi simpanan om-om lo ya? Emang ada om-om yang mau sama dia? Tiada yang meminta seperti ini, tapi menurutku Tuhan itu baik, merangkai ceritaku sehebat ini. Lo itu cuma jadi benalu, gak ada yang peduli sama lo. Saran gue sih, mending lo mati aja. Tan, kayaknya lo udah berlebihan deh. Ya Tan, lo udah berlebihan. Lo gak seharusnya nyuruh mati ke dia. Apaan sih? Biasanya juga kalian yang paling semua buat ngebully. Kalian gak berhak buat nyuruh aku pergi dari dunia ini. Aku juga punya mimpi. Aku juga masih punya ibu buat aku bahagiain. Mau semiskin apapun aku, mau sejelek apapun aku, selama aku gak minta nasi sama kalian, hidupku bukan masalah buat kalian. Udah lah, kan cuma bercanda doang, baperan banget sih. Baper. Kalian bilang pembulian ini candaan. Kalian mikir gak sih, di saat orang lain mati-matian bertahan hidup, kalian malah mati-matian membunuh mental seseorang dengan lelucon sampah kalian itu. Kalian itu nggak lebih dari seonggok sampah yang berkerumun yang beraninya mental patungan. Kalau lagi sendiri paling ciut. Apa lo bilang? Lo cuman seonggok sampah yang mentalnya patungan. Gak kena. Sudah, kalian ini kenapa sih? Setelah ngebully aku, kalian juga mau ngebully Sedayu. Gila kalian. Kalian harusnya bisa berpikir kalau yang kalian lakukan ini salah. Apa yang kalian perbuat itu salah. Kalian ingin dimanusiakan, tapi kalian tidak bisa memanusiakan orang lain. Apa susahnya hidup menjadi orang baik? Apa sesulit itu untuk menjadi orang baik bagi kalian? Sudahlah, ayo Puspa, Sedayu, kita pergi. Bener ya, apa kata Riham? Apa salahnya kalau kita menjadi orang baik? Apa kita rugi? Mau aja otak lo dicuci sama dia. Tapi yang diomongin Riham ada benernya juga deh. Jadi orang baik gak bakalan bikin kita rugi. Gue jadi merasa bersalah sama Riham. Coba lo bayangin, dia punya banyak masalah dan kita malah nambah masalah dia. Gue jadi ngerasa bersalah banget sama si Neng Riham. Semua orang bubar dalam diamnya. Ya, bagaimana mereka tidak terdiam? Kata-kata Riham berhasil menyadarkan mereka. Memang menjadi orang baik sangat menguntungkan bagi mereka. Namun entah mengapa rasanya sangat sulit menjadi orang baik setelah apa yang mereka lakukan pada Riham. Namun tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik, bukan? Semoga mereka bisa sadar dengan kata-kataku tadi siang. Mungkin aku juga memang harus belajar makeup. Walaupun diri ini menyukaimu, kamu seperti tak tertarik.
beneran aku. Cantik sekali. Besok aku akan pakai makeup seperti ini. Riham, tungguin aku dong. Kamu kok buru-buru banget sih? Kalian kenapa? Kita gak apa-apa, Ham. Hai. Kalian kenapa, ih? Mau belajar make up di mana, Riham? Cantik banget. Kamu bohong ya? Kelihatan tuh dari wajah kamu. Kita gak bohong, Ham. Sumpah deh, kamu itu cantik banget. Tiba-tiba dari arah berlawanan datang geng Macaci. Entah apa lagi yang akan mereka perbuat terhadap Riham dan Sedayu. Soal kemarin Ham, kita mau minta maaf. Bener kata lo, jadi orang baik emang gak ada salahnya. Kita tahu gak bakal mudah buat lo maafin kita, tapi gua harap kita bisa jadi teman baik ke depannya. Ham, gua juga minta maaf karena gua selalu bilang kata-kata yang kasar sama lo. Kalaupun gak sekarang, tapi kita bisa tetap temenan kan? Gue juga mau minta maaf Ham, soal kertas yang gue lempar. Gue tahu gue salah, dan gue bakal bilang sama Bu Gia biar nilai bahasa Indonesia lo gak kosong. Maafin gue juga Ham, gue ngerasa bersalah banget sama lo. Tapi dengan permintaan maaf kita, semoga lo bisa maafin kita semua ya. Maafin gue juga Ham. Aku sudah maafin kalian kok. Makasih ya, kalian sudah mau sadar. Dan semoga kalian bakal terus jadi orang baik ke depannya. Mereka semua pun berjalan menuju kelas. Tepat di dalam kelas itu ada geng Kansas yang sudah menunggu mereka. Gue sebagai leader dari geng Kansas mau minta maaf sama lo. Selama ini kita sudah salah. Bener kata lo, kita gak seharusnya nyalahin lo atas apa yang gak lo perbuat. Gue ngaku kalau gue salah. Jadi lo mau kan maafin kita? Aku sudah maafin kamu maupun teman kamu. Aku tahu kok, niat kalian emang baik. Tapi cara kalian itu salah. Makasih ya, kalian sudah sadar. Kita bakalan tetap temenan kan? Kita bakalan selalu temenan kok. Sekalipun kita nanti pisah. Semua yang ada di sana bersalaman kepada Riham, menandakan mereka meminta maaf. Terkadang aku merasa hidup ini seperti sebuah lomba lari, yang ternyata kadang aku harus tertinggal dari yang lain. Dan ketika berhenti pun hanya berakhir menjadi penonton. Ketika aku berhenti, aku pun mulai tersadar, nampaknya lomba itu bukan berlomba dengan orang lain. Karena setiap orang akan berlari di jalurnya masing-masing dengan rintangan, kecepatan, dan tujuannya masing-masing. Jangan pernah merasa tertinggal atas apa yang orang lain capai. Kita tidak tahu proses dan juga rasa sakit apa yang harus dia bayar untuk sebuah kewarasan dan keberhasilan yang dia dapatkan.